Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah, amma ba'du. Sahabat-sahabat semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, dan Allah mudahkan setiap urusan dunia dan urusan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian, ada salah satu kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi hikmah bagi kita semuanya untuk menyelesaikan semua permasalahan hidup kita, terutama yang terlilit sama hutang. Kita tentu semuanya ingin terbebas dari lilitan hutang, karena yang namanya hutang itu sangat berat sekali tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Karena urusan hutang ini sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggan menyalatkan orang yang punya hutang, sehingga si ahli waris menunaikan kewajiban si mayit untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini saya ingin menyampaikan salah satu kisah dari Mu'az bin Jabal. Mu'az ini suatu ketika tidak sholat Jumat, kemudian ditegur oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu tidak sholat Jumat, wahai Mu'az? Dan Mu'az menjawab, mohon maaf baginda Nabi, ketika saya hendak sholat Jumat, di tengah perjalanan saya dihadang oleh orang yang saya punya hutang kepadanya, sehingga saya disandra. Lalu baginda Nabi menyampaikan salah satu sabdanya, maukah kamu semua hutangmu lunas? Kata Mu'az bin Jabal, mau ya Rasulullah, mau sekali. Lalu baginda Nabi menyampaikan bahwa kalau kamu ingin lunas hutangmu, maka bacalah surah Al-Imran ayat 26 sampai 27 yang bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Itulah teman-teman sekalian ayat yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada Mu'az bin Jabal. Lalu bagaimana tata cara mengamalkan dua ayat ini untuk kita sekalian? Sahabat-sahabat sekalian, bacalah dua ayat ini setiap malam sebanyak 500 kali. Bacalah dua ayat ini sebanyak 500 kali. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul layla fin nahar wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Baca 500 kali. Insyaallah, kata baginda Nabi Muhammad SAW, sebesar apapun hutangmu, walaupun sebesar gunung Uhud, maka akan selesai
maka akan lunas. Dan Mu'adz bin Jabal mengamalkan ayat ini, lalu Allah lunaskan hutang-hutangnya. Nah, bagi kita sebagai umat baginda Nabi yang cinta kepada Rasulullah SAW, tentunya kita semua harus mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Terlebih kita ini sedang dililit hutang. Teman-teman sekalian, punya hutang itu tidak enak. Kemana-mana malu ketemu orang, apalagi bertemu dengan orang yang kita punya hutang kepadanya. Walaupun orang itu tidak menagih, tetapi pasti kita ada perasaan tidak enak. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, kita ini harus punya izzah. Izzah itu kemuliaan, izzah itu kehormatan, punya irdun, ya, punya kehormatan. Dan hormatnya kita, gagahnya kita di hadapan orang banyak adalah dengan tidak mempunyai hutang. Kalau kita tidak punya hutang, maka tidak ada satu orang pun yang akan menyepelekan kita. Tidak akan ada orang yang menindas kita. Betapa banyak orang yang diatur-atur oleh orang lain gara-gara memang dia punya hutang. Teman-teman sekalian, oleh karenanya segera amalkan ya 2 ayat ini sebanyak 500 kali setiap malam, agar kita semua yang sekarang lagi punya hutang dalam jangka waktu yang cepat segera Allah lunaskan hutang-hutang kita. Silakan berdoa di kolom komentar ya teman-teman sekalian. Kita aminkan bersama-sama. Bagi yang mempunyai hutang, semoga Allah lunaskan hutangnya. Baik hutang janji maupun hutang, terlebih hutang uang. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana kalau 500 kali tidak sanggup untuk mengamalkan? Maka ada salah satu cara yang mungkin ini bisa kita amalkan dan menjadi solusi. Di dalam sehari semalam kita mempunyai 5 waktu sholat. Nah, ketika kita selesai melakukan sholat fardu, ya bacalah 100 kali. Zuhur 100, asar 100, maghrib 100, isya 100, subuh 100. Jadi total 500. Kenapa harus 500 Ustaz? Karena jumlah 500 itu adalah jumlah yang maksimal dan banyak. Bukankah kita ingin segera lunas hutang? Bukankah kita pusing ketika ada orang yang menagih hutang? Coba bayangkan ketika ada orang yang menagih hutang itu betapa pusingnya, betapa puyengnya, ya, apalagi hutang riba. Ya, hutang riba ini hutang ke perbankan, ke leasing, yang hutang itu harus segera dibayar. Betapa pusingnya. Bayangkan kepusingan kita saat itu. Dengan jumlah 500, maka sangat sedikit jumlah 500 itu kalau dibanding dengan beratnya rasa dan pikiran kita, beratnya hati kita, ruwet sekali. Maka muslim itu, seorang mukmin yang cinta kepada baginda Nabi, selayaknya kita mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Banyak, salah satunya yang sudah membuktikan, ya. Banyak sekali orang yang sudah membuktikan. Dulu ada orang yang punya hutang 20 miliar. Setelah mengamalkan amalan ini, lunas hutangnya dalam jangka waktu 4 bulan. Saya melihat testimoni-testimoni seperti ini di YouTube, Masya Allah ya. Mereka sudah dahulu mengamalkan daripada kita, sementara kita baru tahu dan telat. Oleh karenanya teman-teman sekalian, coba segera amalkan amalan ini, 2 ayat ini, baca sebanyak 500 kali. Ya, insya Allah Allah lunaskan hutang-hutangnya walaupun sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gede ya teman-teman. Saya pernah umroh ke sana dan melihat gunung Uhud gede sekali. Hutang segede gunung Uhud selesai kata baginda Nabi. Apalagi cuma hutang kita yang puluhan juta. Hutang yang ratusan juta, yang 20 miliar pun Allah lunaskan.
Baiklah teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, semoga video ini bermanfaat. Kalau dikira memang bermanfaat, silakan di-share, di-like, dan di-komen dengan doa-doa yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.